Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tazkir ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita diberi keistiqomahan untuk duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati kepada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Jannah, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada kita semua, dan semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang berada di tengah-tengah kita, Al-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada beliau dan istiqomahkan di dalam perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sempurnakan majlis ini sedikit. Saya membacakan kitab Bahjatul Wasail. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam Jumat ini adalah malam pelipur lara untuk mencintai Rasulullah SAW, untuk memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk taatnya hati seorang hamba, yakni adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Bahjatun Nufus, Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 perkara yang apabila di dalam hati seorang hamba ada 3 perkara ini, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya ia jadikan cinta yang paling utama daripada itu semua. Kita punya istri cinta banget, kita punya anak sayang banget, tapi kalah kalau dia enggak cinta, enggak diutamakan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih utama kita cintai daripada keluarga kita, sahabat kita, dan lain-lainnya. Seandainya di dalam hati kita sudah tanamkan cinta itu melebihi daripada apapun, insya Allah kita akan menemukan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba mencintai seorang hamba lainnya kecuali karena Allah. Jadi kalau kita cinta sama Allah, kalau kita cinta sama seorang hamba, jadikan itu cinta itu karena Allah. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Insya Allah orang yang semacam ini akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak nanti. Sebab di hari kiamat itu enggak ada zil, enggak ada pertolongan yang luar biasa kecuali pertolongannya Allah. Nabi SAW katakan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan Allah, yang mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah.
Di hari kiamat itu ada yang mengatakan matahari sejengkal di kepala. Ada yang mengatakan 2 mil. Wallahu alam, 2 mil itu 2 mil dunia apa 2 mil kayak gimana? Kita nggak tahu. Ada yang keringetnya membanjiri dirinya. Ada yang tenggelam, ada yang setengkul, ada yang sebesar, bermacam-macam tergantung amalan kebaikannya. Bahkan ada nggak cuma keringet, dia keluarin darah. Saking panasnya itu matahari. Kalau mungkin kalau air kita masih bisa berenang gitu. Itu kalau misalkan darah, wallahu a'lam. Dan itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan ada 7 golongan yang kelak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang menjadikan rakyatnya makmur. Pemimpin yang tidak zalim. Nah, itu kelak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa, doain pemimpin kita. Ya Allah, jadikanlah pemimpin saya pemimpin yang adil, pemimpin yang enggak zalim. Jadi kalau misalkan di suatu daerah kok dapetin pemimpin yang enggak baik, pemimpin kok zalim sama rakyatnya, itu jangan salahkan pemimpinnya, salahin diri kita. Loh, kok nyalahin diri kita? Sebab Nabi bilang, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Orang umatnya Nabi Muhammad nih, kalau dia lari dari ulama, Allah akan coba dirinya mendapatkan pemimpin yang gak baik. Jadi salah satu penyebab pemimpin kok nggak baik itu gara ulah diri kita sendiri. Kenapa? Jauh daripada habaib, jauh daripada ulama, nggak mau dekat sama guru-guru kita. Jadi kita nggak paham daripada ilmu agama, sehingga dapatlah kita pemimpin yang nggak baik. Itu salah satu ujian untuk kita apabila kita nih didapati pemimpin yang nggak baik, entah itu dari RT-nya, RW-nya, lurahnya, atau lampu ke atasnya lagi. Nah, itu jangan salahkan mereka yang memimpin, salahkan kita nggak mau dekat sama majlis, nggak mau dekat sama guru. Allah akan uji dia dengan pemimpin yang nggak baik. Tapi kalau ada imam kok adil, pemimpin adil, Allah akan beri dia pertolongan. Dan yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu. Mereka yang dari kecilnya belajar. Kah, ini saya udah tua nih belajar, sama hitungnya. Kita tumbuh nih, makanya jangan pernah bosan, jangan pernah males untuk duduk di majelis ilmu, walaupun cuma 5 menit. Walaupun ngajinya cuma 10 menit. Jangan pernah bosan, sebab apa? Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya kecantol, mu'allak, ketergantungan, ada kecenderungan, hatinya suka sama masjid. Nah, itu laki-laki yang seperti itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rusak penerus-penerus yang suka sama masjid. Siapa mereka? Anak-anak. Jangan suka marahin kalau anak-anak berada di dalam masjid. Ini kadang kita suka geram juga kalau banyak anak-anak jalan-jalan lagi sholat gitu ya. Wajar itu manusiawi ya, ganggu gitu. Ini nanti tumbuh besar, saya nggak mau lah, saya kapok datang ke masjid, sebab diomelin terus. Nah, sebab siapa? Sebab ulah kita marahi anak-anak. Biarin, mereka sifat anak-anak kayak gitu. Nggak bisa kita dewasakan. Anak 7 tahun kita dewasakan ya susah. Biarin kita nasihatin aja, deh nanti kalau sholat jangan bercanda. Jangan buat dia nggak mau lagi datang ke masjid. Sebab apa? Di sini Allah bilang seorang laki-laki yang hatinya akan senang dengan masjid, insya Allah dia akan mendapat pertolongan Allah. Jangan sampai hati itu orang jauh dari masjid, ulah kita gara-gara kita naudzubillah min jalik. Kemudian lagi orang yang mendapatkan daripada ayub-ayubannya Allah, mendapatkan pertolongan Allah adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafaraqa alaih.
seorang dua laki-laki atau dua insan, laki-laki atau perempuan, dia mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua ini termasuk orang-orang yang cinta karena Allah. Kita duduk di majlis karena Allah, kita bertemu memandang wajah karena Allah, insyaallah mendapat pahala. Bahkan orang yang dua laki-laki nih, kan kalau dua laki-laki cinta nggak boleh nih, ya kan? Gimana kalau dia saling cinta karena Allah? Boleh saja asal tidak menjadikan kemaksiatan. Bahasa sekarangnya kayak gay, ya, LGBT. Nah itu tidak yang diperbolehkan. Ada orang laki-laki sangat cinta banget sama laki-laki, tapi dia memendam perasaannya karena apa? Takut bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia mati dalam keadaan cinta yang seperti itu, insya Allah dia dalam keadaan mati syahid. Dalam keadaan mati syahid. Sebab apa? Dia nggak mau mengungkapkan cintanya, dia takut dosa sama Allah. Dia pendem sehingga dia mati merana karena cinta karena Allah gitu. Dia nggak pernah ungkapin karena takut dosa. Nah, walau entah dari perempuan atau entah dari laki-laki, yang penting itu cinta jangan sampai ternodai dengan sebuah kemaksiatan. Sampai dia ternodai beda lagi kisahnya. Nah, kalau dia terpendam cintanya terus kemudian dia meninggal, dia takut karena maksiat, insya Allah dia mati dalam keadaan syahid. Dan juga termasuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki da'atu imra'atun dzata munsibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak zina sama seorang wanita cantik kemudian berkedudukan. Dia punya harta kaya, dia cantik, diajak itu laki-laki. Mau nggak sama saya? Yuk masuk yuk, misalkan contoh. Dia nolak, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Dia nolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau dirinya berzina. Insya Allah laki-laki yang semacam ini nih, dia dapetin daripada pertolongan Allah ketika nanti nggak ada pertolongan di hari kiamat. Sebab apa? Jarang seorang laki-laki diajak wanita cantik kaya, jarang nolak. Jarang nolak, pasti mau. Nah, tapi dia nolak karena takut sama Allah. Insya Allah dia dapat pertolongan Allah. Dan kemudian yang keenam adalah seorang laki-laki yang bersedekah. Dengan sedekahnya kemudian dia rahasiakan, nggak ada yang tahu. Sehingga tangan kirinya aja dia nggak tahu, dia sedekah tangan kanan, tangan kirinya aja nggak tahu. Ini perumpamaan. Perumpamaan gimana? Nggak ada yang tahu dia sedekah. Boleh nggak sedekah kita untuk diperlihatkan? Boleh kalau apabila kita ingin memotivasi saudara kita. Nih dia nih jarang sedekah nih. Gua tampakin lah, saya tampakin lah. Agar apa? Termotivasi saudara saya ini untuk bersedekah. Nggak apa-apa kalau misalkan niatnya seperti itu. Nah, tapi Allah di sini dia bersedekah nggak ada yang tahu. Nah dia akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di dalam keadaan sepi. Nggak ada orang, dia berzikir kepada Allah kemudian dia meneteskan air mata. Nah itu kita berzikir, entah itu di musola, di masjid, di dalam rumah, di dalam kamar. Kemudian dia zikir kepada Allah dalam keadaan gak ada orang, dia meneteskan air mata. Insya Allah dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tadi itu kita sebutin ya, orang yang cinta seorang karena Allah, insya Allah dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, jadi dia ayub-ayuban 7 zil. Yang ketiga adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia enggak mau kembali kepada sifat kekufuran. Zamannya Nabi kan orang masih imannya masih bergoyang gitu ya. Nah kalau zaman sekarang gimana? Enggak mau kembali kepada sifat kebodohannya. Dahulu dia sering bermaksiat kepada Allah sebab dia duduk di majelis ilmu, kemudian dia tahu daripada hukum haram dan halalnya, dia tinggalkan itu semua. Saya enggak mau berbuat itu lagi. Misalkan kayak gitu. Nah insya Allah dia akan mendapatkan lezatnya, manisnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nih ya kalau bermaksiat kepada Allah nikmat banget. Akan tetapi setelah dia maksiat dia akan ada rasa gelisah. Enggak tenang dalam hatinya. Ya Allah saya bermaksiat enggak enak. Meskipun itu maksiat enak.
Meskipun itu rasanya menyenangkan, tetapi orang yang bermaksiat berbeda, rasanya gelisah. Akan tetapi seorang yang punya iman yang rasanya manis, lezat di dalam beribadah, beda. Akan tenang terus jiwanya, insya Allah. Dan ini menunjukkan hadis ini menunjukkan iman itu terbagi menjadi dua. Ada iman yang orang ngerasainnya lezat di dalam beribadah. Ada orang iman biasa-biasa aja. Dia iman ada Allah, iman ada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para malaikat, iman pada takdir, iman pada hari kiamat, biasa. Ada yang imannya lezat, ada imannya biasa. Ini kata Nabi apa? Al-imanu imanani, imanun la yudkhilu sahibuhu an-nar. Ada orang punya iman yang tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Enggak masuk ke dalam neraka. Yang kedua, ada iman orang punya apa? Nikmatin dalam sholat kita. Nikmatin di dalam kita membaca Al-Quran. Nikmatin kita duduk di majelis ilmu, walaupun sedikit, rasakan, walaupun 5 menit. Ya Allah, saya ingin merasakan gimana enaknya iman nih, agar supaya la yadkhulun nar, supaya enggak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang rasanya manis imannya, insya Allah enggak bakal masuk ke dalam nerakanya Allah. Kemudian termasuk daripada ketaatan hati, yaitu adalah mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahabba jami'a ashabi wa tawallahum wastaghfara lahum ja'alallahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Orang yang cinta kepada seluruh para sahabatku, kemudian mereka menjaganya. Ada yang menghina, ada orang-orang yang menghina sahabat, ada juga. Kemudian dia menjaganya, kemudian dia meminta ampun untuk mereka. Maka Allah akan jadikan itu orang yang cinta para sahabat. Kata Nabi apa? Besok dia akan bersamaku di hari kiamat, insya Allah. Dan dari Nabi juga nih, li an yalqallahu 'abdun bi dzunubil ibad khairun lahu min ayyabghadha rajulan min ashabi. Nah, orang ya pengen ketemu Allah, dosanya banyak banget, dosanya udah banyak banget. Itu lebih baik daripada dia menghadap Allah dalam keadaan benci sama sahabat. Nah, ini kita hati-hati untuk kan sekarang ada apa tuh namanya, antara perselisihan para sahabat gitu. Kita nggak usah ikut campur. Orang pokoknya sahabat Nabi kita cintain gitu. Jangan sampai ikut campur. Oh, yang ini si fulan yang salah nih, si fulan salah. Jangan sampai kita menyalahkan salah satu para sahabat gitu. Fahinahu dzanbun la yaghfiru. Orang yang benci sahabat, dosanya enggak dimaaf di hari kiamat sama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha tara li ashaban faj'ala li minhum wuzara wa ashara faman sabbahum fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Sungguh para sahabatku adalah orang mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah wakil dariku. Dan siapa orang yang mencaci para sahabat, maka fa'alaih la'natullah wal malaikah. Allah, malaikatnya, manusia seluruhnya akan melaknat mereka yang benci dengan para sahabat. Dan juga termasuk taat kepada taatnya hati seorang hamba adalah cinta kepada ahlu bait. Dikatakan siapa mereka ahlu bait? Di sini dikatakan arba'atun, Al-Hasan wal Husain wa Ali Fatimah. Walakin, akan tetapi, walakin al-murad bidzalik ma ya'umu haula wa dza qarabati sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang memiliki darah keturunan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para syarifah, para habaib, dan para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai mereka, termasuk daripada taat hatinya seorang hamba. Ibnu Abbas
Berkata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ashabi wa azwaji wa ahla baiti wa lam yat'an fi ahadin minhum wa kharaja minad dunya ala mahabbatihim kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Orang yang cinta kepada para sahabatku dan kepada para istri-istriku, ahli baitku, walam yut'an, dan mereka tidak menikam. Menikam ya bahasa bisa menikam itu tidak membenci, tidak dan lain-lainnya, intinya tidak menjatuhkan martabatnya ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia wa kharaja minad dunya, dia meninggal dunia, keluar daripada dunia dalam keadaan cinta kepada Nabi, kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kata Nabi apa? Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Dia satu derajat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan orang yang cinta sahabat, cinta ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada orang-orang soleh insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ayuhan nas alaikum bihubbi ahli bait, alaikum bihubbi hamlatil Quran, alaikum bihubbi ulamaikum wala tabghidu fihim. Hai manusia, kata Nabi, wajib bagi kalian mencintai daripada keluargaku, mencintai daripada orang-orang yang membawa Al-Quran. Siapa mereka? Orang yang hafal daripada Al-Quran, mereka yang sedang belajar Al-Quran. Dan wajib juga mencintai ulama-ulamanya. Wala tabghudu fihim, dan janganlah kalian benci mereka semua. Ala man ahabbahum faqad ahabbani. Sungguh orang yang cinta mereka, berarti orang tersebut sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib juga bagi, dan siapa orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mencintai Allah. Dan siapa orang yang benci mereka, berarti mereka benci juga kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang yang benci kepada Nabi, berarti dia benci kepada Allah. Maka kita jaga hati kita untuk mencintai ahlu bait dan orang-orang soleh insya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat Al-Fakir, khusus buat kita semua. Insya Allah dilanjut oleh Habib Hamzah sedikit ya Bib. Tafadhal Bib.